Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nur Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dapat bermuajahah, kembali bertatap muka dalam rangka bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Dan kita melanjutkan dari tafsir Al-Quran, yaitu terakhir kali surat Ad-Duha. Ayat 4 atau 5 aja. Ayat 5. Baik. Berarti kita akan masuk ke ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-6 ini ingin mengkhabarkan kepada nabinya yang mulia dan mengingatkan tentang nikmatnya yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu adalah berupa perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini khusus kepada Rasulnya, pemeliharaan yang khusus. Allah pelihara semua hambanya, pelihara semua makhluknya. Tapi dengan Rasulullah SAW pemeliharaan Allahnya, ya Allah itu khusus. Yaitu apa? Alam yajidka yatiman. Bukankah kami mendapatimu wahai Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim, dalam keadaan yatim. Fa'awa. Kemudian Allah lindungi, Allah pelihara, Allah jaga Rasulullah SAW. Ya memang seperti ini keadaannya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau masih kecil, bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal, yatim. Kemudian beliau lahir dan tidak berselang lama, masih kecil, masih anak-anak, masih bermain, ibunya yang meninggal. Jadi sudah yatim piatu.
Nah, istilah yatim piatu itu hanya ada di Indonesia. Ya, yatim piatu. Ya. Kalau di Arab yatim. Ya, yatim itu ya sudah tidak punya bapak. Ya, dan juga tidak punya. Ya. Wa huwa la yudabbiru nafsah. Dan kondisi Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak bisa merawat dirinya sendiri karena beliau masih kecil. Ya, anak yang masih umuran TK, ya, kelas SD kelas 1 sudah ditinggal orang tuanya. Dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Fa'awahullah, maka Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan pemeliharaan Allah secara khusus. Ya. Fa kafalahu jadduhu. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib. Kemudian ketika kakeknya meninggal, ya, pengasuhan diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muttalib. Jangan kebalik ya Pak. Pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian hatta ayyadahullah binasrihi wa bil mu'minin. Sampai Allah Subhanahu wa taala kuatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongannya dan juga kekuatan kaum muslimin. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan juga nikmat yang berikutnya yang Allah sebutkan, ya, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu menahu tentang masalah Alkitab, Al-Qur'an, nggak tahu, ya, karena belum diturunkan kepada beliau, nggak tahu iman. Nah, terus Nabi gimana? Nabi itu sebelum mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, beliau itu melaksanakan ajaran, ya, peninggalan dari kakek buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, jadi masih ada sisa-sisa, ya, peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim yang dilaksanakan, dikerjakan oleh sebagian kecil masyarakat Arab ketika itu. Ya, sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, sebelum diutus menjadi seorang Nabi. Ya, jadi beliau melaksanakan sisa-sisa ajaran ini. Ya, jadi masih ada Pak orang yang lurus di zaman itu, di zaman jahiliyah. Memang mayoritasnya rusak, mayoritasnya jahiliyah, kebodohan, ya, tidak tahu agama, tidak tahu aturan, segala macam, ya. Tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, orang-orang lurus yang masih menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi jangan salah Pak, meskipun seperti itu, orang Arab itu memiliki adat istiadat yang baik Pak. Adat istiadat yang baik, istilahnya adalah budayanya itu orang Arab, ya, ada yang disempurnakan oleh Islam, ya. Contohnya, orang Arab itu pemberani. Kemudian orang Arab itu mengikramud duyuf, memuliakan tamu. Itu sudah pasti. Ya, itu budaya yang mengakar turun temurun dari nenek moyang mereka. Yaitu apa?
memuliakan tamu. Bahkan tamu itu ketika datang ya ke rumah seseorang itu sudah dibagikan pemilik rumahnya, dan pemilik rumah bagikan pembantunya. Tinggal 3 hari di situ, wajib harus tinggal. Dan sampai sekarang orang Arab tuh memuliakan tamu sekali. Ya, itu peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang turun temurun. Nah, itu masih berlaku ya di orang Arab ketika itu. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, beliau melaksanakan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi tidak menyembah berhala, Nabi tidak meminum minuman keras, Nabi juga tidak berbohong. Ya, Nabi terkenal dengan amanah. Karena itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak membunuh, ya, tidak melakukan hal yang keji dan lain sebagainya. Tutur katanya baik, lembut. Ya, Nabi melaksanakan itu, tapi Nabi tidak mengetahui apa itu iman, apa itu kitab sebelum diutus menjadi seorang nabi. Kemudian dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan Nabi tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fahada. Apa artinya fahada? Fahada artinya Allah beri petunjuk dengan cara apa? Mengajarkannya kepada Rasulullah SAW. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Fahada artinya memberikan hidayah. Hidayah itu dengan apa? Ya, belajar dengan ilmu. Ya, orang yang mencari hidayah harus belajar, karena hidayah didapat dengan ilmu. Ya, didapat dengan ilmu. Jadi hidayah itu kalau kata Syekh Sa'di, ya, penafsir dari kitab ini di dalam ayat surat Al-Baqarah, beliau rahimahullah taala menyebutkan hidayah itu didapat dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Rasulullah SAW dengan mengajarkan ilmu yang belum beliau ketahui. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Diajarkan apa itu kitab dan lain sebagainya. Ya. Tentunya dengan, ya, perantara permulaannya diutus dulu menjadi seorang nabi. Kemudian berangsur-angsur Allah ajarkan hidayah. Allah beri hidayah, beri ilmu sedikit demi sedikit. Kemudian apa? Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan memberikan hidayah itu termasuk maknanya, ya, jadi Allah beri hidayah kepada nabi artinya, ya, Allah juga memudahkan Nabi Muhammad SAW untuk memiliki akhlak yang paling baik. Ini maknanya juga memberikan hidayah. Jadi hidayah itu bisa merubah jiwa seseorang, merubah akhlak seseorang, dan harusnya seperti itu. Orang yang sudah ngaji, orang yang tahu ilmu, itu dari perilakunya itu sudah terlihat, sudah berubah menjadi baik. Ya. Tapi kalau ada orang yang sudah ngaji, sudah tahu ilmu, sudah tahu hidayah, kok tidak berubah, ini hati-hati. Ya, akhlaknya kok nggak berubah, ya, ucapannya nggak berubah, segala macam. Itu bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat. Ya, ilmunya tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara Allah memudahkan beliau, ya, untuk memiliki akhlak yang paling baik. Ya. Kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman ayat ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah Subhanahu wa taala
mendapati Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ailan. Apa itu ailan? Fakir. Ailan artinya fakir. Ya, Nabi tidak punya apa-apa. Ya, Nabi itu pernah bekerja, ya, dengan siapa? Khadijah. Ya. Nabi juga pernah mengembala kambing, bekerja, ya, untuk kehidupannya, bekerja, mengembala kambing. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nikmat yang ketiga. Ya. Nikmat yang ketiga apa? Nabi diberi apa? Kekayaan, aghna. Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Nabi ditolong. Ya. Diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatnya apa? Nabi diberi hidayah. Yang ketiga, Nabi diberikan kekayaan. Apa bentuk kekayaannya? Ya, apa bentuk kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan negeri-negeri orang-orang kafir. Ya, dakwah Islam menyebar, dakwahnya Rasulullah SAW menyebar ke negeri-negeri kafir. Kemudian apa? Dari pembukaan kota-kota dan negeri kafir itu, ya, Rasulullah SAW bisa, ya, mendapatkan ghanimah yang dibagikan kepada para sahabatnya. Dan Nabi Muhammad SAW itu banyak Pak hartanya, banyak. Ketika beliau berinfak atau ketika beliau menikahi Khadijah, ya, radhiyallahu anha, ya, beliau memberikan mahar yang begitu banyak, sekian dari onta, banyak, onta itu mahal. Ya, kemudian beliau juga pernah berinfak dengan harta yang banyak. Ya, Nabi, ya, hartanya banyak. Nah, ini juga penting. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Harta itu sebagai penopang kehidupan. Ya. Jadikan penopang kehidupan. Bahkan dakwah pun juga sekarang harus pakai harta. Ya. Kita harus, ya, berinfak terus. Ya, untuk selalu apa namanya? Menopang, ya, dakwah Islam. Nah, jadi harta ini tidak tercela sebenarnya. Harta itu ya tergantung penggunaannya. Kemana disalurkan? Nabi Muhammad SAW kaya. Nabi Muhammad SAW kaya. Jadi kalau ada orang yang memilih, saya miskin aja lah, padahal bisa sebenarnya bisa menjadi kaya. Ya, kita katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memotivasi umatnya untuk bekerja. Ya, memotivasi umatnya untuk bekerja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, membukakan negeri-negeri tersebut. Falladhi azala 'anka hadhihi naqais sayuzilu 'anka kull naqs. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan darimu 3 kekurangan ini. Yang pertama tadi apa? Tidak memiliki pelindung, kekurangan. Ya, kalau orang hidup sendirian, ya pasti dia diremehkan. Nggak punya bolo, nggak punya konco, ya, nggak punya keluarga. Wah, ini mesti apa? Mesti diremehkan. Kekurangan berarti. Ya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah tidak adanya ilmu. Itu juga kekurangan. Ya, artinya apa?
tidak memiliki hidayah, tidak tahu jalan yang benar, ya, itu juga kekurangan. Kurangnya ilmu itu adalah kekurangan. Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian diberi hidayah, dihilangkan kekurangan yang kedua. Kemudian yang ketiga kekurangannya adalah kekurangan harta. Ini juga kekurangan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup semua kekurangan-kekurangan, ya, dari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW dakwahnya tidak dianggap sebelah mata. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayuzilu anka kulla naqsin, bahwa Allah telah menghilangkan darimu 3 kekurangan ini, maka Allah juga akan menghilangkan darimu segala kekurangan yang lainnya. Jadi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi awsalaka ilal ghina wa awaka wa nasaraka wa hada qabil ni'matahu bisyukran. Jadi Allah ini mengingatkan kepada Rasulnya bahwa Allah yang telah memberikan kamu, ya, nikmat-nikmat ini semuanya, menghilangkan kamu dari kekurangan ini, ya, maka, ya, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya, adapun orang-orang yatim, ya, makanya Allah mengingatkan kepada Rasulullah, dulu kamu yatim, kemudian ditolong oleh Allah, ya, maka bersyukur dengan cara apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yatim fala taqhar, janganlah berbuat buruk kepada orang-orang yatim. Jangan sakiti hatinya, karena orang yatim itu, ya, berat, ya. Jadi orang yatim itu berat, apalagi anak kecil yang ditinggal, ya, bapaknya atau ibunya atau dua-duanya, itu berat. Ya, dia mau ke pakdenya atau ke budinya atau buliknya atau apa, itu bukan ayah kandungnya. Pasti perhatiannya berbeda. Ya, walaupun mesti baik juga, tapi juga ada yang nggak baik. Ya. Jadi kasihan orang yatim itu, kasihan. Makanya Allah ingatkan, wahai Rasulullah, dulu engkau yatim dalam keadaan susah, ya, Allah bantu, Allah pelihara, Allah berikan pertolongan, Allah kuatkan, ya, sampai engkau menjadi seperti ini. Maka jangan pernah menyakiti orang yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar, janganlah engkau berbuat buruk, ya, kepada orang yatim. Wala yadhiq sadruka alaihi, dan jangan sampai, ya, orang-orang yatim itu membuat hatimu sempit. Artinya apa? Kamu nggak senang dengan orang yatim, dengan perbuatan orang yatim tersebut. Ya, karena memang orang yatim butuh perhatian, butuh pertolongan, butuh lain-lain sebagainya untuk menguatkan dirinya. Wala tanharu bal akrim, dan jangan kau usir dia, jangan kau sepelekan dia. Bahkan Allah Ta'ala, ya, dalam ayat ini menjelaskan, ya, jangan kamu berbuat buruk kepada orang yatim, ya, artinya kebalikannya. Artinya apa? Muliakan orang yatim, muliakan orang yatim. Bal akrim wa'atihi ma tayassar, dan berilah bantuan semampumu. Muliakan dia, beri bantuan dia. Wa asni' bima bihi kama tuhibbu an yusna'a biwaladika min ba'dik. Dan
termasuk dari perbuatan baik kepada orang yatim itu adalah dengan bermuamalah dengan sesuatu yang kita pun suka, seandainya sesuatu tersebut itu diperlakukan kepada anak kita. Jadi anggap itu anak sendiri. Karena apa? Suatu saat anak kita juga akan diberlakukan seperti itu nantinya. Maka bermuamalahlah, ya, bergaulah dengan orang yatim, ya, dengan pergaulan yang mana kita suka kalau seandainya anak kita itu dilakukan seperti itu oleh orang lain. Ya, kita suka kalau kita dekat dengan anak kita, berarti kita juga memperlakukan orang yatim seperti itu. Nah, jadi ini makna apa? Makna dari jangan kamu sakiti orang yatim atau anak yatim. Itu artinya Allah perintahkan untuk berbuat baik, beri bantuan, dimuliakan, ya, diperlakukan sebagaimana anak sendiri. Ya, kita sayang, kita beri santunan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan orang-orang yang sa'il, ya, sa'il itu apa? Yang meminta-minta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka orang yang meminta-minta itu janganlah kau tolak. La yasdur minka ila sa'ili kalamun yaqtadi radduhu an matlubihi. Tanhar itu, ya, dihardik dengan ucapan yang mana ucapan tersebut apa? Menunjukkan, ya, dia menolak dan si peminta ini tidak mendapatkan maksudnya dari meminta-minta, yaitu pertolongan. Jadi jangan sampai ada yang meminta kepadamu kemudian disakiti dengan menolak yang buruk, dengan menolak yang buruk. Ya. Artinya apa? Berarti kalau ada yang meminta pertolongan, meminta bantuan kepadamu, segera dibantu kalau bisa, semampunya. Ya. Binahrin wa syarasah khuluqin, dengan cara menghardiknya, ya, dengan cara akhlak yang buruk, misalnya diusir-usir sana-sana gitu, ya, itu menyakiti hatinya. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, ya, sama-sama kita butuh, ya, ini kalau kita punya 10.000 buat makan hari ini, ternyata ada yang minta, kira-kira gimana nih, Bu? Pak, dikasih atau tidak? Dikasih, separuh-separuh ya, Bu, 5.000. Saya juga butuh makan, gitu. Yang penting kalau misalnya kita tidak mampu, ya, kita bilang dengan baik, jangan menyakiti hatinya. Kan ini mustahil kalau ini menang, ya, itu bisa menyakiti hatinya si peminta-minta. Ya. Kemudian apa? Bal a'tihi ma tayassara indaka awraddahu bima'rufin wa ihsan. Justru apa? Berikan semampunya atau tolak dengan perkataan, "Punten, saya baru gak ada," misalnya. Dengan perkataan lemah lembut, perkataan yang baik. Ya. Jadi apa? Islam itu mengajarkan untuk kita ini sama sebenarnya. Ya, derajat kita sama. Di sisi Allah itu yang dipandang hanyalah ketakwaan. Jadi tidak boleh orang yang punya itu walaupun dia punya menyombongkan diri. Oh, sana, nggak usah minta-minta. Tidak boleh seperti itu. Walaupun kita ini memiliki punya harta, punya kelebihan, kalau ada yang orang di bawah kita misalnya tidak mampu ngasih,
atau tidak mau ngasih, tetap ditolak dengan baik supaya tidak menyakiti hatinya. Karena kita ini sama-sama manusia, di hadapan Allah kita semuanya sama. Jangan kita menyakiti hati sama kita. Yang Allah lihat adalah hati kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, bukan dari harta benda kita. Kemudian peminta-minta itu ada jenisnya, ya, ada jenisnya macam-macam. Ya, ada yang minta tolong, ya, ada yang mungkin minta bantuan, sama aja minta tolong, minta bantuan. Ada yang minta harta, ya, ada yang minta yang lainnya kebutuhan misalnya. Dan ada juga yang meminta ilmu. Ada juga yang meminta ilmu. Ini yang jarang ini, Pak. Ya, ini yang jarang, meminta ilmu. Ya. Ya, datang ke orang yang lebih alim, lebih pintar, saya minta ajarin ini. Wah, ini jarang sekali ini, Pak. Ini juga peminta-minta kategorinya, Pak. Tapi apa? Meminta-minta ilmu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, siapapun itu, ya, dia yang penting minta, mau apapun yang dia minta, mau harta, mau bantuan, mau ilmu sekalipun, jangan pernah disakiti, ya. Jangan dihardik, jangan ditolak. Kalau bisa semampunya diberikan. Ya, kalau tidak bisa ditolak dengan yang baik. Gitu. Ya. Oleh karena itu di sini juga terdapat adab. Ya, adab bagi guru-guru, bagi ustadz-ustadz, pengajar-pengajar, kiai, alim ulama dan sebagainya, untuk memberikan ilmunya itu dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena termasuk, ya, penuntut ilmu itu adalah peminta ilmu. Makanya harus diberikan dengan baik juga, dengan akhlak yang baik. Jangan dihardik. Ya, ada yang pengen belajar ilmu, pengen, ya, meminta ilmu, tapi karena dia mungkin pemahamannya agak lambat, diseneni. Kowe iki wis tak jelaske ping 100 ora paham. Jangan seperti itu. Ya, ini pelajaran buat para guru. Ya, pelajaran buat para guru, para ustadz, para kiai, para alim ulama dan lain sebagainya. Karena mereka termasuk dalam kategori ini, sa'il, peminta ilmu tadi. Maka apa? Adabnya di sini fala tanhar. Jangan kalian hardik, jangan kalian celah. Mereka termasuk dari kategori sa'il, peminta, tapi pemintanya peminta ilmu. Ya. Dan juga sama kondisinya. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada para peminta, kasihan, ya, peminta harta, peminta bantuan, peminta uang, itu kasihan kita dengan rasa kasih sayang. Kita pun juga sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai ustadz, kiai dan lain sebagainya juga seperti itu dengan muridnya. Ya, dengan kasih sayang, lemah lembut, akhlak yang mulia. Ya, karena mereka juga dalam kategori ini as-sa'il, peminta, yaitu peminta ilmu. Kenapa kita dituntut untuk seperti itu kepada siapapun yang meminta, baik itu harta maupun ilmu? Ya, karena supaya mereka itu mendapatkan tujuannya. Kalau yang meminta harta, ya mendapatkan tujuannya, yang meminta ilmu juga mendapatkan tujuannya. Ya. Wa ikraman liman kana yas'a fi naf'il ibadi wal bilad. Dan juga itu bisa membantu dalam memberikan manfaat kepada makhluk hidup, kepada hamba, ya, dan juga negeri.
Kalau seandainya dia ya meminta harta, kita berikan, akhirnya menjadi tercukupi, tidak meminta-minta lagi, bahkan menjadi kaya, bisa memberikan yang lainnya yang belum kecukupan. Kemudian kalau yang meminta ilmu, dia mengerti, dia paham, bisa mengajar orang lain yang aslinya tidak paham menjadi paham, itu kan juga memberikan manfaat. Ya, jadi tujuan semuanya adalah untuk memberikan manfaat untuk negeri, untuk agama, untuk hamba, untuk manusia seluruhnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Rabbmu, ya, dan di sini nikmat itu ya ada dua kategori. Yang pertama nikmat diniyah, ya, nikmat agama. Nikmat agama. Nikmat agama apa, Pak? Ya, kita bisa sholat ini nikmat. Ya, kita bisa ngaji itu nikmat. Ya, nikmat yang berkaitan dengan kemudahan dalam agama, kemudahan dalam beribadah, itu nikmat. Nah, dan kategori yang kedua adalah nikmat yang berkaitan dengan dunia. Alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah bisa punya ini, bisa beli ini. Nah, maka fahaddits, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, ceritakanlah. Artinya apa? Artinya adalah athni 'ala Allah biha, yaitu pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah Allah berikan saya nikmat ini. Ya, Allah berikan saya nikmat ini. Wa khassisha bidzikri in kana hunaka maslahah. Dan kalau seandainya ada manfaat, ya, misalnya manfaat itu orang semakin menjadi semangat untuk apa? Ya, mencari kebaikan, bukan dikira ini sombong, bukan, ya, tapi untuk memotivasi orang lain, ya, supaya lebih giat misalnya dalam beribadah atau dalam mencari rezeki. Itu boleh kita sebutkan, tapi syaratnya itu tadi ada maslahatnya, ya. Ada maslahat, ada kebaikannya ketika kita menyebutkan nikmat Allah di depan orang lain. Alhamdulillah, ya, Allah berikan saya kemudahan untuk haji. Ya, kita menyebutkan ini ke orang lain. Itu niatnya, ya, kalau seandainya ada maslahat di dalamnya tidak masalah. Asalkan niatnya untuk, ya, memberikan, ya, pengertian, memberikan kabar bahwa yang dia dapatkan dari haji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan itu, bukan sombong, ya, bukan sombong. Ada maslahatnya juga. Maslahatnya apa? Orang yang mendengarkan semangat, oh iya, saya juga pengen haji akhirnya. Gitu. Tapi kalau misalnya, ya, dia ceritakan kepada orang yang minta-minta tadi, wah, saya diceritain seperti itu, ya, kapan hajinya, Pak, gitu kan. Jadi seakan ada salah persepsi nanti akhirnya, salah pemahaman, ya. Dan saya sehari aja segini misalnya, kapan hajinya? Nah, seakan-akan kan ini diremehkan seperti itu. Nah, makanya ada dobitnya di sini, ada apanya? Ada rambu-rambunya, yaitu kalau ada maslahat boleh kita sebutkan nikmat kepada orang lain yang Allah berikan kepada kita kalau ada maslahatnya. Ya. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu suka dipuji. Ya, Allah itu suka dipuji. Ya. Jadi seandainya kita mendapatkan nikmat, kemudian kita memuji Allah, Allah sangat bahagia sekali. Allah sangat bahagia sekali. Misal kita makan, kita minum, ya, bismillah, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, itu Allah senang sekali. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu
dalam hadis qudsi, yaitu dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu suka kalau dipuji, ya. Dan bahkan kalau ada yang berdoa setelah makan, setelah dia memakan nikmat Allah, kemudian doa selesai makan, maka apa balasannya? Diampuni dosanya. Diampuni dosanya, ya, hamba tersebut. Ini apa? Karena Allah saking bahagia, senang dipuji, ya. Maka jangan pelit-pelit habis makan alhamdulillah misalnya, atau doa makan. Itu pahalanya besar. Remeh tapi besar. Kita puji Allah setelah mendapatkan nikmat, gak cuma makan. Kita puji Allah mendapatkan nikmat itu, kita akui nikmat ini dari Allah, itu Allah sangat bahagia sekali. Ya, saking bahagianya orang yang habis makan kemudian berdoa setelah makan, apa pahalanya? Diampuni dosanya. Nah, wa illa fahaddits bi ni'amillahi 'ala al-itlaq fa inna tahaddutsa bi ni'matillahi da'in li syukriha. Nah, kalau kita tidak bisa menyebutkan nikmat yang terperinci atau menghabarkan, memberitakan nikmat yang rinci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya haji atau yang lain sebagainya, kita, ya, kabarkan kepada orang lain nikmat Allah yang umum, secara umum. Alhamdulillah, ini nikmat Allah saya dapatkan. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa kita harus memberitahukan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tidak sombong, ya. Tidak kesombongan. Tapi apa? Tapi justru ini bisa berpotensi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena menyebutkan nikmat itu bisa berpotensi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita mengakui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita apa? Kita bersyukur. Karena itu, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Wa mujibun li tahbibil qulub ila man an'ama biha. Dan juga bisa, ya, menjadikan hati ini senang, ya, dengan orang yang diberikan nikmat. Fa innal qulub majbulatun ala mahabbatil muhsin. Ya. Karena hati ini akan, ya, akan condong tertarik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Maka tatkala ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, kita sebutkan ke, ya, orang lain, itu menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Karena biasanya hati kita itu condong kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, orang kayak tahu berbuat baik kepada saya akan berbuat baik juga. Aku senang kalau mangai karena apa? Karena dia sering berbuat baik kepada saya. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebutkan nikmat-nikmat itu. Oh, hari ini saya seperti ini, Allah telah berbuat baik, memberikan kebaikan kepada saya. Itu menjadikan hati kita semakin cinta kepada Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Lawang kita aja kepada manusia yang sering berbuat kepada berbuat kepada kita kebaikan, kita aja cinta, apalagi, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang, Pak, orang itu, ya, dikasih kebaikan satu, diingatnya seumur hidup. Sama orang itu, sama orang dikasih kebaikan satu, misal seperti ini, Pak Presiden, ya, Pak Jokowi datang ke sini, ya, salah satu dari jamaah ini dikasih sepeda, ya kan, dikasih sepeda. Itu sampai dia mati nggak akan dijual, nggak akan dipakai sepedanya. Akan diingat terus, ini sepeda dari Pak Jokowi, ini sepeda, padahal cuma sepeda. Iya tidak? Iya tidak? Enggak. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kita, memberikan rezeki dari kita lahir, ya, bahkan dari kita di perut ibu kita sampai sekarang tidak terputus nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dilaleki?
Siji pun seandainya saya tanya sekarang, sebutkan nikmat Allah sekarang, satu aja. Itu kadang kita lupa. Padahal Allah sering kasih setiap hari itu nikmat. Nah inilah faedahnya, fungsinya dari menyebutkan nikmat itu. Ini nikmat dari Allah, sering kita ungkapkan terus. Ini nikmat dari Allah, alhamdulillah Allah berikan saya hari ini berupa ini, kebaikan ini, kebaikan. Supaya apa? Supaya kita ini semakin cinta kepada Allah yang memberikan kebaikan itu kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin kita bahas untuk pertemuan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.